Sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Tegalsari. Masa reses DPR dimulai sejak 16 Juli sampai 17 Agustus. Saya akan mengunjungi salah satu home industri yang dirintis oleh pemuda asal Selamat datang di Eja Padma dalam acara Eja Opini. Baru saja kemarin saya membuat opini tentang tanda tanya efektivitas vaksin corona. Sudah ada berita Bupati Sleman terpapar COVID-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Jadi keraguan saya terhadap vaksin ini semakin besar. Tapi perlu diluruskan bahwa Bupati Sleman terpapar COVID-19 bukan dari vaksin, melainkan tertular dari orang lain. Jelas sudah vaksin ini belum optimal untuk mencegah COVID-19. Jadi tetap harus hati-hati, kalian yang telah melakukan vaksinasi masih bisa terpapar atau menyebarkan virus corona. Ini bukan berarti pendapat yang selalu menolak setiap kebijakan pemerintah, tetapi pemberitaan memang memunculkan fakta bahwa masih ada kemungkinan tertular setelah divaksin. Ini menjadi pertanyaan, bagaimana pemerintah bisa membentuk herd immunity jika vaksin saja belum optimal? Terutama efektivitas vaksin dari Sinovac ini di Indonesia hanya 65,3%. Ya, walaupun batas efektivitas vaksin menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu minimal 50%, bukankah itu rendah mendekati angka 50%? Saya ini bukan mengajak Anda untuk tidak mau divaksin, tetapi alangkah baiknya pemerintah itu memikirkan dan tidak memaksa menggunakan vaksin yang efektivitasnya sangat rendah, karena pemerintah itu sudah memesan beberapa vaksin yang selain dari merek Sinovac ini. Presiden telah menekan PP bela negara dengan mewajibkan masyarakat untuk ikut pelatihan bela negara. Bahkan Menhan Prabowo Subianto akan melakukan rekrutan masyarakat untuk menjadi komponen cadangan. Apakah Indonesia itu sudah sedarurat seperti itu sehingga masyarakat akan diberi pendidikan bela negara? Masyarakat yang dituju dalam peraturan itu merembet ke pelajar dan pekerja. Pelajar bukanlah telah mendapatkan pendidikan bela negara melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahkan sampai tingkat perkuliahan, pendidikan Pancasila masih ada. Apakah ini gara-gara FPI yang dibilang radikal sehingga masyarakat perlu dididik dengan pelatihan bela negara? Atau memang Indonesia telah darurat berperang dengan ormas berbahaya? Kenapa tidak sekalian diadakan wajib militer di Indonesia? Agak aneh bahwa Presiden baru menekan aturan tersebut untuk menekan radikalisme setelah FPI dibubarkan dan dicap radikal sebagai ormas terlarang. Padahal isu radikal sudah sejak dulu ada. Semoga saja bukan karena Islam radikal, Presiden menekan PP bela negara. Istilah Islam radikal memang sangat mengganggu. Berbeda dari yang lain, dituduh radikal. Kalau dulu dituduh dengan sesat, bid'ah, dan sekarang radikal. Jangan sampai terlalu sibuk mengurus radikalisme, sehingga negara lain diam-diam mengganggu kedaulatan NKRI. Belum lama ini nelayan Indonesia menemukan pelacak bermerek Cina. Cina juga membuat aturan akan menembak kapal yang masuk wilayahnya. Tentu ini yang lebih penting dipikir Presiden membentuk komponen cadangan menghadapi tekanan Cina yang luar biasa. Cina masih mengakui Nendas Line sebagai wilayahnya yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Pemerintah juga jangan terlalu membiarkan ulah Cina semakin menjadi-jadi. Walaupun Indonesia selalu bekerja sama dengan Cina, tapi jika sudah mengganggu kedaulatan, pemerintah harus bertindak cepat. Jangan sampai kecolongan lagi.